وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang masih memperkenankan kita untuk menyambung penghambaan diri kita kepadanya lewat amal soleh yang kita lakukan, baik yang fardu maupun yang sunnah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa membimbing kita dan memandu kita agar istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi kita yang mulia dan Rasul kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Pada kesempatan yang mulia ini, dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang pada kesempatan kali ini dan yang sebelumnya kita masih berbicara pada bab yang ke-10 halaman 124, bab bergegas melakukan kebaikan dan mendorong orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukannya dengan kesungguhan tanpa keraguan. Nah, terakhir kita telah sampai kepada hadis yang kedua di bawah bab ini. Maka pada kesempatan yang mulia ini dengan izin Allah Jalla wa'ala kita lanjutkan hadis yang ketiga, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, an Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qal fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Muttafaqun alaih. Pada halaman ke-126. Lihat artinya di sana ya, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud, beritahulah kepadaku di manakah saya jika saya terbunuh? Beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab, di surga. Maka dia melemparkan beberapa butir kurma yang ada di tangannya, kemudian berperang hingga terbunuh. Hadis muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Teman-teman hafizakumullah, ini sebuah hadis yang pendek berkisah tentang keinginan seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya untuk segera melakukan perbuatan baik. Dan ini ya membuat hadis ini cocok di bawah bab yang sedang kita bicarakan, karena adanya keinginan yang kuat dari para sahabat. Yang dimaksud dari sahabat yang mulia ini, keinginan kuat beliau untuk segera melakukan perbuatan baik, yaitu jihad fi sabilillah, dan orientasinya adalah asy-syahadah, mendapatkan mati syahid. Tentunya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Tidak klaim manusia semata bahwa itu adalah syahadah, tidak. Karena siapa saja, kata Nabi SAW, yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi sabilillah, dia mati syahid. Ini dhabitnya, aturan mainnya atau standarnya. Jika seorang berjihad fi sabilillah, maka dia mati syahid. Kalau orang berperang terbunuh
membela harga dirinya, membela hartanya, membela kehormatannya juga sebagai mati syahid. Ya. Tetapi ini tidak dalam kancah jihad. Yang kita bicarakan adalah dalam kancah jihad, dalam hal ini yaitu perang Uhud. Teman-teman hafizakumullah, di sini terlihat sekali ya bahwa jihad itu dilakukan semata untuk menegakkan kalimat Allah tabaraka wa taala, membela agama. Ini yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Pelakunya dengan izin Allah azza wa jalla akan memperoleh syahadat, mati syahid. Nah, yang menarik dari hadis yang pendek ini teman-teman hafizakumullah, dunia yang digenggam oleh sahabat ini, karena memang mereka cuma punya kurma, itulah dunianya, itu makanannya, itu yang dia punya. Karena untuk menjemput akhirat, dunia itu pun dia lepas. Lihat tadi disebutkan di sini bahwa ada beberapa butir kurma di genggamannya. Apa beratnya untuk membawa kurma? Ya. Tapi beginilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan juga orang-orang saleh. Ringan sekali hati mereka berpisah dengan dunia ini. Ringan sekali. Tidak ada yang memberatkan mereka untuk menjemput kematian, apalagi mati syahid. Ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menuturkan para sahabat siap mati di medan jihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela Allah dan Rasul. Ringan bagi mereka untuk keluar dari dunia ini. Enggak ada yang memberatkan sama sekali. Ya. Dan sama-sama kita maklumi bahwa tidak semua para sahabat itu miskin. Banyak juga yang kaya. Tetapi si miskin dan yang kaya sama saja, mereka enteng, ringan untuk menghadapi kematian, tidak memberatkan mereka sama sekali. Kalau berbicara keturunan istri dan anak, ya rata-rata para sahabat istrinya lebih daripada satu, anaknya banyak-banyak. Tapi itu semua teman-teman tidak memberatkan mereka sama sekali. Ini hadis sebagai bukti bagi kita, pelajaran pertama yaitu ringannya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk berpisah dengan dunia ini kapanpun dan dimanapun. Luar biasa ini. Kesiapan yang matang untuk menyongsong kematian dan dunia dan akhirat, berpisah daripada dunia. Nah, teman-teman hafizakumullah, ya. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis yang mulia ini. Yang pertama yaitu tentang bahwa dalam hadis ini ada dalil petunjuk dan dalil atas kuatnya semangat para sahabat untuk berbuat kebaikan atau amal soleh. Annahum la yata'akhkharuna minha au fiha. Mereka tak terlambat untuk melakukan amal soleh itu. Ya. Dan itu terlihat jelas ya dalam hadis tadi, begitu dia bertanya kepada Nabi SAW, apa ganjaran jihad? Kalau dia mati gugur, apa yang dia peroleh? Ternyata syahadah, mati syahid, dan dia pun bersemangat. Ini yang membuat lawan-lawan Islam itu ngeri menghadapi pasukan-pasukan kaum muslimin. Yang di dalam peperangan-peperangan besar kita lihat jumlah yang tidak seimbang antara kaum muslimin yang sangat sedikit sekali dan minim persenjataan dengan orang-orang kufar, negara-negara adidaya waktu itu seperti Romawi, Persia, ya. Tapi semua itu takluk, teman-teman hafizahumullah. Ternyata ada kekuatan yang
dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW, yang mereka dididik langsung oleh Rasul SAW, yang kekuatan itu salah satunya yang terbesar adalah mereka cinta akhirat. Cinta akhirat. Tidak diserang oleh penyakit al-wahan. Hubbud dunia, cinta dunia, dan benci kematian. Ini yang membuat kaum muslimin, kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti kita ini banyak tapi gak ada gunanya. Gampang sekali dipecah belahkan, ya, dicaplok-caplok oleh musuh-musuh Islam. Nabi SAW menggambarkan seperti kita ini umat Islam yang banyak seperti makanan yang dihidangkan di dalam nampan, kemudian dicaplok, diambil, dimakan, disantap oleh orang-orang yang lapar. Bagaikan buih di lautan, banyak tapi tidak bermanfaat. Nah, ini yang membuat kekalahan umat Islam, kemunduran mereka, jauh mereka daripada ilmu dan amal soleh. Dan ilmu serta amal soleh dan kecintaan kepada akhirat, ini yang membuat para sahabat kuat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang membuat musuh-musuh mereka gentar, ya. Pada sebuah peperangan, ya, kalau tidak salah perangnya Musailamah al-Kadzab, salah seorang daripada orang kufar itu menuturkan, bagaimana kami akan menang melawan mereka yang memang datang untuk mati, gitu. Sementara kami datang untuk upah, untuk pangkat dan seterusnya. Nah, ini orientasi dan tujuan yang sangat jauh berbeda. Ternyata dengan izin Allah tabaraka wa taala yang pertama, ya. Kemudian dengan sebab para sahabat itu mencintai akhirat dan kekaguman mereka, kerinduan mereka kepada akhirat itu sangat begitu besar. Itu yang membuat mereka kuat, dan mereka pun tidak mengandalkan jumlah dan senjata semata, ya. Mereka yakin in tansurullah yansurkum, siapa saja yang menolong Allah Subhanahu wa taala akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan amal mereka serta kecintaan mereka terhadap akhirat yang membuat mereka dimenangkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam medan jihad yang jumlahnya, teman-teman hafizakumullah, sama sekali tidak sempadan, jauh tidak sepadan, jauh berbeda. Sebut saja umpamanya di perang Uhud, itu 3.000 orang personil dari Mekah. Bayangkan, datang mereka dari Mekah ke kota Madinah. Yang ketika itu Nabi SAW bermusyawarah kepada para sahabatnya, apa yang kita lakukan? Sebagian mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mengatakan, ya Rasulullah, kita tunggu saja mereka di Madinah. Sebagian lain mengusulkan, ya Rasulullah, kita harus tahan mereka, jangan sampai masuk ke Madinah. Kalau mereka masuk ke Madinah, kita habis diganyang mereka. Jumlah yang luar biasa, 3.000 orang ketika itu melawan 700 personil kaum muslimin. Harusnya 1.000 orang yang turun ke Uhud, tapi 300 orang dari orang-orang munafikin dan yang ikut kepada mereka membelot sebelum sampai ke Uhud. Begitu juga di perang-perang lainnya dengan jumlah yang tidak seimbang, jauh lebih kecil jumlah kaum muslimin. Tapi teman-teman hafizakumullah, jumlah, ya, tidak menentukan sebuah kemenangan. Yang lebih mendominasi adalah bagaimana niat dan tujuan daripada jihad, tujuan daripada
membela agama Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu diperhatikan. Karena ini yang akan memenangkan kita. Dengan ilmu dan amal yang akan menjadikan kita tegak. Ini yang mengokohkan kaki kita, teman-teman hafizakumullah. Ilmu membawa kita untuk beramal soleh, amal soleh membimbing kita ke surga. Ya. Dari sini para sahabat dibentuk oleh Nabi SAW, dibekali keilmuan mereka. Diajarkan oleh Nabi SAW bahwa jihad fi sabilillah akan disebut sebagai jihad jika dalam rangka untuk membela agama Allah tabaraka wa ta'ala semata. Lihat bersegeranya para sahabat untuk berjihad, dan mereka mengharapkan mati syahid memang. Seperti dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang kita bacakan ini. Kedua, teman-teman hafizakumullah, beliau rahimahullah mengatakan barang siapa yang terbunuh di dalam jihad fi sabilillah fa innahu fil jannah walakin man huwal ladzi yuqtalu fi sabilillah. Tetapi siapa itu yang dikategorikan terbunuh fi sabilillah? Nah, ini tadi jawabannya secara ringkas adalah sesuai dengan teks hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang untuk mengangkat kalimat Allah agar tetap tegak, maka fahuwa fi sabilillah, dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalam hadis ini terkandung keinginan yang keras dari para sahabat untuk bertanya dan menggali ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ilmu itu mereka dapatkan untuk diamalkan. Teman-teman hafizakumullah, mendapatkan sebuah ilmu adalah minnah, nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan ilmu yang didapatkan nikmat yang lain. Nah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka praktekkan. Salah seorang di antara mereka bertutur, tidak ada 10 ayat dari Al-Quranul Karim terlewat dari kami kecuali kami akan menggali ilmu yang ada padanya dan mengamalkannya. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu waqafan ala kitabillah. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu selalu berhenti. Maksudnya dia mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Waqafan ala kitabillah. Sampai suatu saat Umar radhiyallahu taala anhu jengkel kepada seseorang. Ini orang sudah tidak menghargainya, ya, dan merendahkan Amirul Mukminin. Jengkel, terus disampaikan sepotong ayat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, firman Allah Jalla wa ala, wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkanlah dan berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Tidak jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah. Karena waqafan ala kitabillah. Begitu ada perintah, mereka kerjakan. Begitu ada larangan, mereka stop diri mereka. Ya. Dan mereka selalu bertanya kepada Nabi SAW sesuatu yang untuk mereka amalkan, bukan untuk mereka simpan di memori mereka untuk sekedar wawasan, tidak. Ya. Teman-teman hafizakumullah, kita melangkah kepada hadis yang berikutnya, hadis keempat.
Kali ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayus sadaqati a'zamu ajran?" Qal, anta saddaqa wa anta sahihun syahih, takhshal faqra wa ta'mulul ghina, wa la tuhmil hatta idza balagatil hulquma qulta li fulanin kadza wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih. Al hulqum majran nafs wal mari'u majrat ta'ami wasyarab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang seorang besar pahalanya. Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat dan menginginkan harta. Engkau mengkhawatirkan kekurangan dan mengharapkan kecukupan, dan engkau tidak menundanya hingga nyawa sampai pada tenggorokan. Yang mana engkau akan berkata ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, baru berkata, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Padahal waktu itu harta bukan lagi menjadi miliknya. Karena orang yang sudah sampai nyawanya di kerongkongan ya, atau tenggorokan, itu tidak, pembicaranya tidak lagi ada maknanya. Stop sudah dunianya. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis berkata kepada kita, supaya kita paham mana milik kita dari harta dunia ini. Ternyata teman-teman, dalam hadis itu Nabi SAW hanya menyebutkan 3 dari harta itu yang menjadi milik kita. Yang pertama, ma'akal tahu fa'afnaita. Apa yang kau makan, yang kau habiskan. Sekarang kita bertanya, dalam perseorangan kita ini, seberapa kuat sih makan? Iya kan? Untuk mengisi perut yang sejengkal tersebut. Kadang-kadang tidak sebanding, sebagian orang tidak sebanding kebutuhan makan dia dengan penghasilan. Sekali dia berpenghasilan mungkin bisa makan sebulan. Luar biasa kan? Dan antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang alhamdulillah tidak kesulitan kalau soal mencari makan. Ini harta yang hakiki. Nabi SAW menyebutkan itu supaya kita paham. Yang pertama, ma'akal tahu fa'afnaita. Yang kau makan kemudian engkau habiskan. Yang kedua, malabis tahu fa'ablaita. Apa yang kau pakai dan engkau usangkan. Baju, pakaian sampai lapuk. Ya. Demikian juga yang lainnya. Kedua ini habis digunakan oleh kita. Ternyata ada satu. Ini tempat menyimpan harta lebih aman daripada safety box. Luar biasa. Safety box itu kan antum yang pegang kuncinya. Ini luar biasa. Nggak bisa dicongkel-congkel lagi. Masya Allah. Semoga abadi. Apa kata Nabi SAW? Wama tasaddaq tabihi fa'abqaitahu. Apa yang engkau sedekahkan dan engkau kekalkan dia. Subhanallah. Teman-teman hafizakumullah. Di sini kita mengajak untuk memperbanyak yang ketiga ini daripada nomor urut 1 dan 2. Ini yang ternyata abadi. Nabi SAW menjelaskan setiap kalian nanti dinaungi pada hari kiamat dengan sedekahnya.
Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mutasaddiq, yang berinfak, berwakaf, bersedekah, dinaungi oleh infak, wakaf dan sedekahnya itu. Ini harta yang hakiki. 2 habis, 1 abadi. Abadi. Kita aja kalau disuruh pilih mana yang disuruh pilih di antara 2 pilihan, yang permanen yang abadi atau yang tidak. Seringnya kita pilih yang permanen yang abadi. Tapi begitulah iman tentang al-ajru wat thawab wal iqab, ganjaran baik dan buruk. Itu memang tidak instan balasannya, kecuali sebagian perbuatan-perbuatan memang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara instan. Ya, seperti durhaka kepada orang tua, itu dibalas Allah Subhanahu wa taala instan di dunia. Kezaliman dibalas instan di dunia dan juga nanti azab di akhirat. Selainnya kita beriman adanya al-jaza, ya kan, hari pembalasan. Nah, teman-teman hafizakumullah, tidak serta-merta seorang bersedekah pulang ke rumah dia lihat uangnya bertambah, tidak. Ya, secara nominal tidak bertambah, tapi dia mengabadikan sedekahnya itu. Nah, di sini saya mengajak teman-teman hafizakumullah, dan ini jarang di sebagian masjid itu habis sholat subuh kira-kira sudah selesai berzikir jalan kota. Mungkin ya, yang mendasari mereka untuk seperti itu sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan setiap seorang hamba di pagi hari akan membersamainya 2 orang malaikat. Ya. Setiap pagi salah seorang berkata, Allahumma a'ti munfiqan salafan. Ya Allah, berikan orang yang berinfak ini ganti yang lebih baik. Dan yang lainnya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Orang yang memegang, menahan hartanya, yang pelit, kehancuran. Setiap pagi malaikat berdua ini berdoa. Subhanallah teman-teman hafizakumullah. Maka sempatkan ya di pagi hari. Kita tidak berbicara berapa yang kita beri, tetapi apa yang bisa kita berikan di pagi hari khususnya. Ini mengawali hari dengan suatu yang baik. Ya. Mungkin selain di waktu sekarang, di pagi hari, di ba'da salat subuh jalankan. Semoga teman-teman yang ingin mau mengabadikan hartanya, ya kita fasilitasi. Iya kan? Karena Nabi SAW mengatakan tadi, wa man tasaddaq tabihi fa abqait. Apa yang kau sedekahkan, itulah yang kau abadikan. Engkau kekalkan pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Lihat teman-teman hafizakumullah, ini hadis luar biasa sekali di dalam bersegera berbuat baik. Ya. Dalam perbuatan baik di sini adalah bersedekah. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, manusia-manusia pilihan. Lihat keinginan mereka jelas, mereka orang-orang yang bersedekah. Ketika mereka memiliki harta, mereka bersedekah. Itu kita tidak ragu. Tidak ragu gitu. Tetapi mereka ingin bagaimana sedekah itu berkualitas. Di samping banyaknya, ternyata ada yang ingin ditanyakan oleh seorang laki-laki ini kepada Nabi SAW. Dia tidak bertanya berapa sih sedekah yang banyak pahalanya, berapa yang harus dikeluarkan, tidak. Tetapi yang dia tanyakan, catat baik-baik di situ, waktu bersedekah itu kapan yang terbaik. Subhanallah. Ini contoh teladan yang luar biasa dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka orang-orang yang beramal dan bersegera beramal saleh,
Tetapi mereka juga memperhatikan waktu-waktu yang istimewa dalam beribadah, supaya ibadah mereka itu bermutu dan berkualitas. Sudah rutin dan berkualitas. Yang mereka tanyakan, seperti yang antum dengar tadi terjemahannya, wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Maksudnya di sini ditanyakan waktu bersedekah itu kapan yang besar pahalanya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat. Satu. Waktunya kapan? Dalam keadaan sehat. Kenapa dalam keadaan sehat? Karena orang sehat itu banyak keinginannya. Dia merasa dia masih panjang umurnya. Padahal betapa banyak orang sehat yang mati mendadak. Ya kan? Kadang-kadang ada orang yang geleng kepala, nggak habis pikir dia, baru saja makan di sini tadi kan. Tahu-tahu tersebar berita meninggal orang itu. Nah ini waktu sehat itu banyak kita keinginan kita, yang ingin beli ini, ingin itu, ingin macam-macam. Sehingga ini akan membuat seorang cenderung untuk menahan hartanya, pelit. Apalagi untuk sesuatu yang dia berikan tetapi balasannya nggak instan. Seperti infak, sedekah, wakaf, ya kan? Nah ini dia tahan. Tetapi Nabi SAW menyebutkan justru ketika engkau dalam keadaan sehat. Dan tidak sampai di situ teman-teman, hafizakumullah. Dalam keadaan sehat dan sangat menginginkan harta, masih punya ambisi yang kuat. Ya, sehat badannya, kemudian ambisinya besar untuk mendapatkan harta. Tidak hanya di situ, Nabi SAW menggenapkan, ini berat sekali teman-teman. Ya. Engkau mengkhawatirkan kekurangan dan mengharapkan kecukupan, mengharapkan tambahan. Sehat badan, kemudian apa lagi tadi? Ambisinya besar, kemudian khawatir miskin. Luar biasa. Ya, disitulah waktu yang paling efektif untuk bersedekah. Subhanallah. Para ulama menyebutkan, diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, iya, infak dan sedekah itu pada dasarnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di waktu ini pahala itu luar biasa. Utama. Ya. Karena memang semakin berat seseorang melakukan sebuah amal soleh, dia melawan gejolak jiwanya yang ammaratun bisu, cenderung untuk berbuat buruk, dia lawan. Ini prinsip dasar dalam beribadah ya, tidak hanya bersedekah saja. Dia lawan jiwanya itu, ya. Sholat malamnya dia lawan kemalasannya, dia buat planning. Pokoknya saya harus tidur segera sehingga bisa cepat bangun malam. Dia buat planning, dia lawan jiwanya yang ingin rehat. Kemudian dia berdiri dan sholat malam. Ini luar biasa. Ya, keutamaannya luar biasa. Ketimbang orang yang merasa, oh ini udah ringan-ringan saja. Termasuk juga membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini teman-teman hafizakumullah, agar semangat kita terbakar. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat-malaikat baik Allah SWT. Tetapi orang-orang yang terbata-bata, luar biasa, ya, akan mendapatkan dua pahala. Pertama, keinginannya untuk membaca Al-Quran, ya, walaupun terbata-bata, dan usahanya yang keras untuk dapat membaca Al-Quran. Makanya katakan tidak kepada diri kita untuk supaya kita jangan menunda-nunda. Katakan kepada taswif tidak. Jangan tunda-tunda lagi, lakukan walau sedikit. Ya.
dalam apa tadi? Membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian amal-amal soleh lainnya, dan frekuensinya di waktu-waktu tertentu kita tingkatkan seperti di Ramadan, ya. Harus punya planning, teman-teman, hafizakumullah. Lihat waktu-waktu yang baik dan utama dalam beramal soleh. Tadi kita sebutkan dalam sebuah hadis tentang bersedekah. Kita tidak berbicara nominalnya ya, tetapi yang lebih kita sorot adalah waktunya, yaitu di pagi hari. Didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita yang bersedekah di pagi hari. Ya, mungkin mengajak kepada teman-teman di sini agar memfasilitasinya. Ya, bila perlu saling mengingatkan. Ada tulisan umpamanya di dinding sana, khusus hadis tadi ya, supaya kita menjadi orang yang terpelajar, beramal berlandaskan dalil, karena sudah sampai dalilnya kepada kita, sehingga itu yang memicu kita untuk melakukannya. Kita lanjut setelah adzan isya dikumandangkan biidznillah.
Baik. Ya, kita lanjut. Jangan sampai keinginan beramal soleh, bersedekah ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Hatta idza balagatil hulqum. Ketika roh sudah sampai di tenggorokan, ya, baru kemudian berkata, sungguh sebenarnya yang di utara untuk si fulan, yang di selatan untuk si fulan. Dan ini enggak ada lagi faedahnya. Dengan demikian harta yang tersisa berarti untuk siapa? Untuk ahli waris. Ya. Betapa banyak orang bekerja mati-matian, bagian terbesar ternyata bukan untuk dia, tetapi untuk ahli warisnya. Memang Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya, sebaiknya jangan kalian tinggalkan ahli waris kalian dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta kepada manusia. Ya. Tetapi jangan pula meninggalkan harta sampai untuk 7 turunan dengan mengabaikan dia tidak pernah berinvestasi akhirat. Ya, ini yang harus dipahami baik-baik. Harta seorang 3 tadi saja. Selebihnya kalau tersisa berarti untuk ahli warisnya. Jangan sampai planningnya akan dieksekusi ketika idza balagatil hulqum. Nyawa sudah sampai tenggorokan. Itu tidak ada gunanya. Ya. Itu keadaan sudah sangat tragis sekali. Ketika sakratul maut itu sangat tragis sekali. Enggak ada gunanya mau berbuat ini, berbuat itu, enggak ada gunanya. Sudah tragis sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta kepada Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu taala anhu untuk menceritakan hakikat daripada kematian itu seperti apa. Maka Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan, innal mauta kasyajarati syaukin. Sungguhnya kematian itu seperti pohon yang berduri, udkhilat fi jawfi ibni Adam. Seperti pohon yang berduri dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kemudian fa akhadat kullu syaukatin bi'araq. Setiap duri itu menyantol araq, yaitu urat. Ya. Thumma jadzabaha rajulun syadidul quwa. Kemudian pohon yang berduri yang sudah masuk tadi itu, yang setiap durinya sudah menyantol urat, ditarik oleh seorang yang kuat sekali tenaganya. Subhanallah. Lalu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, faqata'a minha ma qata' wa abqa ma abqa. Maka terputuslah dari urat-urat itu yang terputus, dan tersisalah daripada yang tersisa. Luar biasa teman-teman, hafizakumullah. Ya. Ini gambaran kematian sakratul maut. Dan para ulama menyebutkan setiap orang berbeda-beda. Ada yang khafif, ringan sakratul mautnya, ada yang berat, ada yang berhari-hari, ada yang sekejap mata saja. Tapi semua yang namanya kematian itu ada sakaratnya. Nabi SAW sendiri mengalami itu dan berkata kepada segenap hadirin, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wa inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya maut itu punya sakarat. Sesekali Nabi SAW membasahi mukanya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi
ada kabar gembira dari Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang panjang, bahwasanya salah satunya yang disebutkan di sana tentang dicabutnya ruh seorang mukmin itu sangat mudah sekali, seperti jatuhnya tetesan air dari mulut kendi, ya. Karena jiwa itu akan menyatu, dia keluar, ingin segera keluar, sehingga seperti air yang menetes dari mulut kendi, ringan sekali jatuh. Berbeda dengan orang kafir, itu jiwanya nggak mau keluar, berpisah dia. Ya. Digambarkan dalam sebuah hadis tadi perkataan Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu taala anhu, maka dalam hadis disebutkan, hadis ini panjang sekali teman-teman hafizakumullah, yang bercerita tentang perjalanan ruh seorang mukmin dan seorang kafir setelah dicabut oleh Allah Jalla fi'ula. Orang kafir itu, kata Nabi SAW, maka akan dicabut ruhnya seperti kail-kail besi yang dimasukkan kepada bulu yang basah. Ya, kebayang kita bagaimana dan berapa jumlah bulu yang basah itu akan menempel dalam kail-kail besi itu. Dan betapa sakitnya dirasa oleh pemilik bulu itu. Nah, ini gambaran tentang bagaimana proses nyawa seorang kafir dicabut oleh Allah tabaraka wa taala. Teman-teman hafizakumullah, ada beberapa faedah yang mengakhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Pertama, bahwa dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Pertama, dalam hadis ini ada dalil bahwasanya sangat patut sekali bagi seorang untuk segera bersedekah sebelum apa? Bukan sebelum mati saja, sebelum ada halangan-halangan yang datang kepadanya, seperti sakit. Harusnya kan tadi dia ini untuk masjid, tahu-tahu dia sakit, dirawat inap, habis. Iya kan? Sebelum datang sakit, sebelum datang perubahan kondisi, dan yang paling akhir sebelum mati. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan, ya, dalam banyak hadis, salah satunya adalah memerintahkan untuk segera melakukan ibadah haji. Karena salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, la yadri madza ya'ridu alaih, tidak tahu kondisi yang akan menimpanya. Makanya harus bersegera. Dan Nabi SAW seusai khutbah Id datang menemui para nisa, para perempuan, dan mewasiatkan kepada mereka agar mereka bersedekah. Dan para sahabiat itu langsung kontan menanggalkan perhiasan-perhiasan mereka. Nah, ini belum pernah saya lihat praktek ini di zaman kita sekarang. Ya. Kemudian perhiasan itu dikumpul oleh Bilal. Luar biasa, ya. Bersegeranya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk bersedekah. Ya, ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, juga telah kita sebutkan bahwa perkataan seseorang, wasiatnya, keinginannya untuk bersedekah tidak dianggap ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Ya, idza balagatil hulqum tadi. Yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, dalam hadis ini ada dalil
bahwasanya ruh keluar dari arah bawah. Yang paling bawah berarti kaki. Ya. Kemudian akan naik ke atas sampai kepada hulqum, tenggorokan, tenggorokan ya. Di ujung pernapasan. Baru kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman, hafizakumullah. Ya. Saya kira cukup ya untuk faedah yang kita ambil dan petik dari hadis tentang bersegera untuk beramal soleh, dalam hal ini bersedekah. Hadza wallahu taala alam. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.